Hai semua, jumpa lagi dengan saya Ibu Ambar. Kita akan belajar tentang majas atau gaya bahasa. Tujuan dari majas ada 6, yaitu menghidupkan cerita, memperindah sebuah karangan, menarik perhatian, memberi nasihat atau petua, memperhalus ungkapan yang kasar, dan yang terakhir menyindir. Jenis majas ada 4, yaitu perbandingan, yang kedua pertentangan, ketiga penegasan, dan yang keempat sindiran. Video kali ini akan saya fokuskan pada majas perbandingan karena jumlahnya ada 10, yaitu metafora, personifikasi, litotes, eufemisme, hiperbola, synopdeck part prototo, synopdeck totem to parte, metonimia, alusio, dan simile. Yang pertama, metafora, yaitu majas yang membandingkan suatu benda dengan benda lain yang mempunyai kemiripan sifat. Contoh, kalimat pertama, Dewi Siang muncul di balik awan. Dewi Siang di sini adalah ungkapan yang maksudnya adalah matahari. Kalimat kedua, beliau gugur sebagai kusuma bangsa. Kusuma bangsa mengungkapkan itu sebagai pahlawan. Selanjutnya ada personifikasi, yaitu majas yang mengumpamakan benda mati sebagai makhluk hidup atau memberikan sifat-sifat manusia pada benda mati. Contoh, rembulan terlelap di buai mimpi. Seakan-akan rembulan itu manusia, bisa terlelap dan bisa tidur. Yang kedua, penanya menari-nari di atas kertas. Pena diumpamakan seperti makhluk hidup atau manusia yang bisa menari. Litotes, yaitu majas yang menyebutkan kata-kata yang maksudnya berlawan arti dengan kata yang digunakan untuk merendahkan diri. Contoh, kalimat pertama, singgahlah sebentar di gubuk kami. Kata gubuk di sini merendahkan diri, padahal rumahnya mewah atau berlantai 2, tingkat lantai 3. Kalimat kedua, makanlah dengan seadanya. Padahal makanannya banyak ya. Ada pizza, spaghetti, buah-buahan lengkap. Kata seadanya dengan tujuan merendahkan diri. Eufemisme, yaitu majas yang menggunakan ungkapan halus atau sopan sebagai pengganti ungkapan yang dianggap kasar atau tidak sopan. Contoh, kalimat pertama, permisi Bu, saya mau ke belakang. Ke belakang menggantikan kata ke kamar mandi atau ke toilet, jadi ungkapannya lebih halus. Kalimat kedua, Bruno adalah anak yang kurang cepat mengikuti pelajaran. Maksudnya adalah bodoh.
bodoh itu ungkapannya kasar, maka diganti kurang cepat mengikuti pelajaran. Hiperbola yaitu mengandung pernyataan yang berlebihan dengan maksud untuk memperhebat, meningkatkan kesan dan pengaruhnya. Contoh, kalimat pertama, cintaku padamu sedalam lautan. Berlebihan ya. Yang kedua, sampah di sudut kelas itu semakin lama semakin menggunung karena lama tidak dibersihkan. Kata sedalam lautan dan menggunung membuat hebat kesan dan pengaruhnya. Selanjutnya, sinekdot partototo. Majas yang menyebutkan sebagian suatu benda, tetapi yang dimaksud seluruh benda tersebut. Contoh, telah kuterima sepucuk surat cinta darinya. Yang kedua, sejak pagi Milo tidak kelihatan batang hidungnya. Kata sepucuk dan batang hidungnya menyebutkan sebagian suatu benda, tetapi yang dimaksud seluruh benda tersebut. Kebalikan dari sinekdek partototo ada sinekdek totem koparte, yaitu menyebutkan seluruh benda tetapi yang dimaksud sebagian benda tersebut. Contoh, Indonesia memboyong emas dalam Olimpiade Beijing 2008 lalu. Akibat guyuran hujan semalam, Surabaya terendam banjir. Maksud Indonesia di sini bukan seluruh masyarakat atau warganya, tetapi salah satu cabang olahraga dari Indonesia yang memenangkan Olimpiade. Lalu kalimat kedua, kata Surabaya bukan seluruh kotanya, tetapi sebagian dari kota Surabaya. Metonimia, majas yang menyebutkan kata sebagai ciri atau sangat erat kaitannya dengan benda yang dimaksudkan. Contoh, Presiden berkunjung ke Papua naik Garuda. Garuda di sini maksudnya pesawat, ya, pesawat terbang. Jadi dicirikan dengan kata Garuda. Kalimat kedua, saya pergi ke sekolah naik Kijang. Kijang di sini adalah salah satu merek mobil, tapi dijadikan ciri suatu mobil. Ya, jadi Kijang itu mengumpamakan atau mencirikan dari mobil. Alusio, menggunakan ungkapan yang isinya sudah lazim atau umum, atau peribahasa. Contoh kalimat, bersikaplah seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Yang kedua, belajarlah yang giat agar tidak seperti katak dalam tempurung. Simile, yang terakhir yaitu majas perbandingan yang menggunakan kata istilah, misalnya bak, ibarat, laksana, seperti, bagaikan. Contoh, perbedaannya seperti langit dan bumi. Nomor 2, kulitnya halus mulus bak sutra.
Ketiga, Cinta Laksana Pawana. Nah, seperti bak dan laksana, yaitu kata istilah atau kata hubung perbandingan. Sudah semua kita bahas pelajaran perbandingan ya. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dimengerti. Jika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa videonya di like, comment, and subscribe. Terima kasih.